Ya oke kan, apa ya, kemarin di-spill untuk kasih racikan simpel, racikan CVT Vario 125 KZR. Ya oke, cek lagi apakah sudah apply. Oh sudah. Nah, racikan ini itu berlaku bagi motor KZR dengan tahun 2011, 12, 13 ya, sampai 14 kayaknya, sampai 14. Nah, yang pertama karena rasio di suara guys, karena rasio dari apa namanya, gearboxnya sendiri di angka 11, sekian. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many. Nah, itu gimana mas di angka itu? Terus kita juga melihat ke konstruksi mesinnya. Saya lupa speknya, mungkin akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau misalnya kalian pakai KZR, total reduksinya itu gearboxnya itu di 11, sekian, sedangkan CVT-nya itu terbilang belakangnya itu pernya pendek. Terus konstruksi mesinnya kalau tidak salah, seingat saya itu overstroke ya. Ya apa ya, stroke-nya lebih panjang daripada bornya itu. Itu kalau menurut saya paling enak itu ini versi pribadi saya, di racikan saya itu puli depannya saya pakai K2S. K2S itu Vario 160 rumah pulinya, tapi ingat bagian ininya. Nah, bagian sliding roller pisletnya ini saya papas biar enggak menyentuh ke gearbox. Itu saya papas. Terus bagian roller saya pertahankan, saya kasih 16 gram. Nah, 16 gram. Terlalu berat mas, karena ada mangkok saya. Nah, mangkok saya ini tujuannya adalah ketika kalian pakai roller standar, gigitannya tetap menggigit kapas dan motor kalian tetap laju dengan enak, rusak enggak. Oke, kembali lagi sebelumnya. Setelah itu, ketika puli ini pakai K2S, roller 16 gram, terus pislet pakai CLD, tutup rumah roller custom biasa. Kalau kalian sering menyimak video saya itu, saya perhalus. Lanjut, kipasnya saya pakai K97. Nah, namun mas, adakah perbedaan derajat antara si ini milik rumah roller K2S Vario 160 sama kipas K97? Adakah perbedaan derajatnya mas? Sepaham saya itu dan seingat saya ketika saya ukur itu sama ya, 14,5 itu sama, jadi masih oke. Nah, nanti terjadi dret di kecepatan 50-60 enggak mas? Enggak ya, enggak. Tapi memang beberapa motor ada yang seperti itu ya, ada yang seperti itu. Kadang itu tuh tidak hanya bersumber dari CVT saja, kelistrikan juga, pengapian juga gitu. Karena motor milik kameramen saya itu rada deret gitu, ternyata akinya. Nah, akinya sudah sangat lemah, motor getar parah. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau dari sisi belt saya pakai standar, tapi kalau mau alternatif kalian bisa cari Triple S, kalau enggak Mitsubishi. Kalau misalnya derajatnya standar apakah enak? Tidak di custom, saya sih enak karena kita mengejar durabilitas juga. Ada lagi, kita coba spill hasil garapan ya. Seperti halnya ini puli yang melang-meling seperti ini kok ketika kita pakai puli seperti ini, ada yang bilang sebuah toko variasi besar juga mengatakan bahwa perlu adanya waktu untuk penyesuaian dan waktunya itu sebulanan. Apakah itu hal yang benar? Kalau dari saya, penafsiran saya ya, itu perlu adanya sebuah evaluasi ya. Karena ketika puli kok dikasih puli baru, dikasih feedback perlu waktu sebulan itu enak, berarti puli itu aslinya slip tipis. Jadi permukaan puli itu nggak bisa gini, ada yang kayak merongga gini, nggak bisa kok plek gini, ada yang rongga gini. Nah itu, apakah tunggu sampai fan beltnya rada getas baru enak? Kan juga itu juga diperhitungkan ya. Jadi ukuran standar kemiringan itu variatif sesuai kebutuhan. Dan kebutuhan saya mengenai kemiringan ini adalah ketahanan. Kalau misalnya saya ngeyel mau dirubah derajatnya mas, itu di angka berapa? Saya ketemunya angka 14,3. Kalau KZR dengan kipas puli K97 dan rumah puli K2S di 14,2. Tuh kalau kalian ngeyel. Tapi ingat, kalau punya saya tetap saya amplas lagi, saya kasih bumbu, saya kasih silikon, jadi biar bed itu lebih enak gitu. Tapi mas, kok pulimu kok aja nggak enak? Padahal kamu sudah katanya sudah kasih silikon. Fan belt Anda mungkin ada getas tapi kurang getasnya tidak merata, bisa jadi.
Kirian itu sangat variatif ya. Ketika bakul Kirian bilang kok konsumen nggak percaya, nanti dikira oknum. Nah, seperti itu yang terjadi. Oke, gitu dari depan. Kita kembali ke belakang. Bagian belakang mangkok gandanya jelas. Kalau saya pakai mangkok ganda kartel lurus milik saya. Kartel lurus ini ya, yang ini seperti ini. Nah, jadi kartel lurusnya seperti ini ya contohnya. Di sini kedalaman 1 mili, jarak 1 mili. Jadi bisa bersatu padu sama kampas ya. Kayak gitu. Nah, bikin slip gak mas? Ya enggak lah, justru ini menghindari dari slip. Bikin gredek gak mas? Saya tegaskan ya, kalau mangkok ganda saya ini gredek win rate 95% hilang ya. Ini kalau saya di mangkok ganda saya ini 95% gredek hilang. Soal gredek, soal grip bertambah, gredek hilang, kampas gak rusak. Oke, terus lanjut lagi ke kampas ganda. Kampas ganda kami juga ada produk baru, tapi masih dalam proses pembuatan ya, karena sekali ada habis, jadinya mohon bersabar. Kampas ganda kami akan kami spill di video-video berikutnya, seperti video pendek Shopee atau berikutnya ya. Gitu. Kalau alternatifnya mas, pakai kampas ganda Mirs, aku paling seneng itu. Kalau saya, ke PPT mas nggak ada ya, pakai Elite. Itu kalau saya. Oke, per sentri biasa pakai vario karbu yang balance. Per CVT kalau kita perhatikan, per CVT KZR itu adalah yang paling pendek. Jadi ketika kalian, bukan paling pendek ya, sifatnya pendek. Jadi kalau kalian ingin mengupgrade dengan yang lebih panjang, biasanya tuh anak-anak itu tertipu dengan pakai per CVT paling panjang. Sekalian punya PCX Thailand kasih ke KZR. Saya yakin nggak enak. Ya, kalau untuk sisi kenyamanan sama standarnya sama yang itu nggak enak. Nah, gitu. Tapi untuk performa alot juga, nggak ada enaknya, nggak ada manfaatnya. Kalau saya lebih baik standar beli yang baru. Kalau tidak, kasih dengan ukuran panjang yang sama 1000 rpm. Tapi itu pun aku nggak suka. Kalau saya, jadi tetap jatuhnya standar. Kasih bearing seater mas, nggak enak juga kalau kasih seater. Kalau bearing seater itu apa rata-rata dengan per yang panjang seperti PCE, ADV itu enak. Tapi kalau sifatnya pernya pendek, beat, KZR gitu, kok aku belum ketemu enaknya ya kalau saya. Itu untuk laker-lakeran ya ganti yang baru. Terus ya sudah sih, mungkin itu aja yang perlu diganti. Nah, jadi ini adalah spill Kirian motor saya. Ya, motor saya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Untuk follow up kampas gandanya seperti apa, nanti akan kami bikinkan video khususnya ya. Gitu. Oke, ini sudah berapa menit? Kalau misalnya pakai kampas ganda, pakai puli yang seperti ini, ada spring platnya ini di KZR, apakah enak? Jujur saya belum pernah mencoba, baru mencoba sekali di PCX. Itu pun ada error yang mana rollernya hancur. Ya, dan ini saya kerok ulang. Kenapa kok bisa hancur? Ya, kenapa kok bisa hancur? Karena ketika dipasang itu ada roller yang ini kejepit satu, jatuh satu, pisetnya nggak kenceng. Jadi perlu adanya piset baru yang kenceng ya, yang kenceng untuk menahan roller ketika dipasang. Karena kalau tidak rollernya kan melontarkan balik, jadi jatuh. Dan itu pun malah tengkong rusak itu ya. Nah gitu, perlu adanya teknik ya. Kalau misalnya kalian tidak menemukan teknik untuk memasang seperti ini, nekat pasang, malah yang akan kalian temukan adalah puli kematian, Kirian kematian kayak gitu ya. Karena pakai puli kajum kayak gini itu rada perlu effort tertentu ya. Oke, seperti itu. Terus mas, misalnya kembali ke rumah roller ini tadi, apakah perlu dikerok roller? Tidak, karena kenapa? Kita carinya untuk harian. Kalau untuk top speed silahkan ya, tapi jangan pakai mangkok ganda saya, karena mangkok ganda saya itu mangkok ganda ringan. Kalau ringan biasanya enak buat akselerasi. Tapi misalnya kalian mau yang enak buat nafas panjang, itu pakailah mangkok ganda standar kalian aja. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya kan notabene ke akselerasi. Nah, tidak perlu kerok jalur, silahkan ganti roller 16 gram sliding roller atau 14 gram sliding roller. Rasakan tarikannya. Boros mas, rollernya boros. Ya namanya juga variasi. Boros karena kinerjanya lebih diporsir. Kinerja lebih diporsir dari suatu part, dia akan menaikkan tenaga dari motor. Gitu. Tenaga yang tersalurkan ini menjadi lebih baik lah. Jadi tenaganya meningkat. Seperti itu. Oke gitu. Jadi pakai sliding roller, nggak perlu dikerok jalur roller.
Kalau mau kerok jalur roller silahkan, tapi ketahui kebutuhan. Kalau mau top speed itu baru kerok jalur rollernya di interlock. Tapi kalau untuk akselerasi tidak perlu di interlock, tidak perlu ubah kemiringan juga tidak apa-apa. Kalau misalnya mau dirubah ke 14,3 derajat, oke, nggak perlu dikerok, ganti aja roller yang 14 gram, itu sudah cukup. Nah, gimana saya ulangi, kalau misalnya untuk akselerasi, untuk top speed itu silahkan kerok jalur roller, kasih roller 14 gram atau 16 gram, itu enak, interlock, sudutnya nggak perlu rubah, oke, ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian untuk top speed itu rata-rata memang kurang cocok ya kalau KZR. Kalau saya lebih enaknya aja ya, bukan kurang cocok ya, kurang enak di saya ya. Karena kalau KZR itu enak buat akselerasi kalau saya, ya kalau saya. Nah, dan terus misalnya kalian memang untuk top speed silahkan ganti gear rasionya gitu. Nah, kembali lagi mas, saya belum paham tadi. Oke, terakhir kesimpulan, mau mencar top speed, interlock derajat standar aja 14,5, kerok jalur roller 16 gram, 14 gram, silahkan nanti kalian coba-coba. Mau akselerasi, sliding roller tidak perlu kerok jalur, tidak perlu ubah sudut, tidak perlu interlock, ya gitu. Akselerasi top speed beda-beda. Ini fungsinya apa? Untuk kalian paham biar tidak memangkas banyak biaya gitu. Kecuali kalian beli jadi di toko online, silahkan. Tapi mas, misalnya saya udah berubah derajat, udah interlock, udah kerok jalur, untuk akselerasi gimana? Ya nggak apa-apa, asal enak nggak apa-apa. Ini kalau versi saya aja, versi saya kayak gitu, untuk biar lebih murah aja ke konsumen ya, kayak gitu. Oke, paham kan? Jadi sliding roller tidak perlu bahan pada kirian apapun, itu sudah enak. Kalau pakai roller bulat itu silahkan. Kalau untuk top speed ya kerok jalur roller, interlock, ubah sudut dikit aja. Tapi untuk akselerasi pakai roller bulat itu tidak perlu interlock, tidak perlu kerok jalur, rubah derajat saja nggak apa-apa. Roller 14 gram minimal. Kalau KZR enaknya saya di situ. Kalau sering-sering roller mas di Vario KZR, tidak, saya tidak memperlakukan selang-seling roller ya. Dan saya tidak bilang juga selang-seling roller itu untuk orang bodoh, juga tidak. Itu seninya kalian masing-masing ya. Kalau saya sih tidak begitu ya. Oke, saya dari Praps Beres. Terima kasih.